kita sampai di ujung acara. Saya ingin dengar dari juru bicara PDI Perjuangan malam ini, Iko Hakim. Karena mengagetkan juga tiba-tiba PDIP mencalonkan Anies Baswedan itu mengagetkan orang. Karena setahu saya itu dulunya lawan berbuyutan itu. Dan saya tahu persis bagaimana sikap Ibu Mega ketika pertarungan terjadi antara Ahok dengan Anies pada masa itu. Dan apakah ini usul DPD atau wilayah DPW? DPD PDIP itu di pusatnya bagaimana menurut yang didengar juru bicara? Jadi gini, kita bicara backgroundnya dulu, Bang Karni. Prinsipnya kalau menyikapi pilkada dimanapun itu, PDI Perjuangan ini kan melihat yang utamanya bukan tokohnya dulu atau sosoknya dulu. Pertama kita melakukan pemetaan permasalahan dari daerah tersebut. Kita bicara soal permasalahan-permasalahan di masyarakat, kesulitan-kesulitan masyarakat apa yang belum terjawab, tantangan-tantangan di masa depan terhadap daerah tersebut. Nah ini yang menjadi pemetaan awal. Nah dari situ baru kita bisa memasukkan kriteria-kriteria pemimpin seperti apa yang dibutuhkan. Artinya kalau kita bicara soal Jakarta khususnya ya, dengan begitu kompleksnya masalahnya, begitu besar daerahnya, begitu heterogennya penduduknya, berasal dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Dan hal-hal ini artinya kita membutuhkan pemimpin yang memang sudah teruji, sudah punya rekam jejak, pernah memimpin di daerah atau berada dalam posisi dan jabatan-jabatan yang mengerti betul tentang administrasi sebuah kota, sebuah provinsi atau negara sekalipun. Jadi artinya itu yang kita petakan dulu dari awal. Nah maka dari itu muncullah salah satu nama yang namanya Anies Baswedan. Kita nggak bisa pungkiri terlepas kita pernah kompetisi di masa lalu dengan beliau ini juga pernah memimpin Jakarta dan tingkat kepuasan publiknya harus diakui memang tinggi. Gitu. Dan elektabilitasnya pun sekarang tinggi. Jadi itu alasan kenapa nama Anies Baswedan muncul. Karena memang di PDI Perjuangan yang saya katakan tadi, yang kita lihat pertama adalah permasalahan di daerah tersebut. Jawaban-jawaban dari permasalahan itu artinya apa? Harus menempatkan sosok-sosok yang memang mumpuni, yang memang mampu untuk bisa mengatasi permasalahan itu. Apalagi Jakarta ini kedepannya kan menjadi DKJ, daerah khusus Jakarta. Ada aglomerasi di situ, ada Jabodetabek Jur di situ, ada perubahan dalam penganggaran, ada perubahan dalam prioritas karena bukan lagi menjadi ibu kota dan lain-lain. Artinya bagi orang yang pernah memimpin Jakarta sekalipun itu pun menjadi hal yang baru, apalagi orang yang belum pernah memimpin apa-apa, belum pernah mengelola anggaran yang begitu besar, belum pernah menduduki jabatan yang memahami tentang anggaran-anggaran dan lain-lain. Maka dari itu juga kader-kader internal yang muncul namanya, karena memang yang dimunculkan kan seakan-akan kita hanya mengusulkan Pak Anies dari DPD. Ternyata kan sebenarnya nggak begitu. Ada beberapa nama, ada banyak nama. Dari kader internal misalnya ada Prasetyo Edy Marsudi, ada Charles Honoris, ada Bu Risma, ada juga Andika Perkasa, ada juga Pak Jarod tentunya yang pernah berpasangan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Dan nama Ahok juga masih ada di situ. Nah, kenapa? Ya itu, kalau saya sebutkan nama-nama tersebut kan kita tahu bahwa nama-nama tersebut pernah menduduki jabatan-jabatan yang strategis, jabatan-jabatan penting yang kita anggap akan mampu bila memimpin kota sebesar Jakarta. Nah itu. Nah ini yang menjadi latar belakang kenapa nama Pak Anies Baswedan muncul terlepas dari masa lalu yang kita pernah berkontestasi begitu keras. Nah saya sendiri pribadi adalah pengkritik Anies yang paling keras karena saya pendukung Basuki Cahayapurnama. Tapi yang harus saya akui juga kelebihan dari Pak Anies adalah beliau ada pemimpin yang siap dikritik, tidak mau memberangus kritikus.
Dan dia tetap bekerja, fokus, walaupun banyak hal yang ada yang kita setuju, ada yang kita tidak, tapi intinya tingkat kepuasan publik mengatakan bahwa dia dianggap approve lah ketika memimpin Jakarta. Begitu juga Pak Ahok. Nah ini juga sebenarnya kan sama-sama yang pernah memimpin dua-duanya walaupun akhirnya berkompetisi, tapi kedua-duanya itu ketika memimpin punya tingkat kepuasan publik yang tinggi. Dan sampai hari ini elektabilitas Pak Ahok dan Pak Anies ini sebenarnya kan antara nomor 1 dan nomor 2. Ketika nama RK itu muncul, kalau kita perhatikan dari hasil-hasil survei, nama RK itu muncul ketika nama Pak Ahok tidak dimasukkan ke dalam survei. Jadi kalau nama Pak Ahok muncul di survei, tetap antara Pak Anies atau Pak Ahok yang nomor 1 dan nomor 2. Itu yang saya ketahui ya. Jadi intinya di PDI Perjuangan yang menjadi fokus kita sekarang sebenarnya belum untuk membicarakan fokus ke tokoh di luar partai kita. Kita masih membicarakan di internal kita. Kader mana yang akan kita usung. Nah, karena kita merasa dengan perolehan suara pileg kemarin, di mana kita mendapat suara kedua tertinggi, dan juga eksistensi PDI Perjuangan di DKI Jakarta sebelum-sebelumnya, di mana kita juga selalu mendapatkan suara yang signifikan, kita merasa pantas untuk bisa juga mengusung calon masuk dalam kombinasi nama antara cagup dan cawagup. Itu dulu yang harus kita selesaikan di internal, karena tadi nama-nama yang saya sebut saya rasa juga di internal kita sangat cermat dalam menjaring di internal. Ada juga sekarang nama yang mencuat, bahkan nama sekretaris kabinet, Mas Pram Pramono Anung juga mulai disebut-sebut di level DPP untuk juga bisa mungkin 5 tahun lagi. untuk mungkin bisa juga ikut berkontestasi. Tapi kembali lagi, kenapa nama Mas Anies muncul? Ya kita objektif aja. Kita melihat tingkat kepuasan publik, kita melihat kesuksesan. Nah, saya juga ingin menimpali sedikit apa yang disampaikan Uki tadi ya dari PSI. Terkait dengan kalau pemimpin ke depan ini harus yang bisa bersinergi. Sebenarnya kan itu udah diatur dalam undang-undang. Ada undang-undang tentang hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mengatakan bahwa memang gubernur ini bertanggung jawab pada presiden. Gubernur ini melalui ya kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan berhubungannya kan melalui Kementerian Dalam Negeri. Jadi sebenarnya seharusnya tidak ada masalah. Seharusnya tidak ada masalah kalau presidennya punya wibawa ya. Gitu. Kalau presiden nggak punya wibawa itu yang jadi masalah. Jadi bukan masalahnya dilihat jadi dari gubernurnya, kita harus lihat juga dari pimpinannya kan gitu. Nah, tapi kita juga nggak mau mencari robot kan. Kita bukan mencari robot yang tinggal dipencet tombol lalu dia bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Kita harus mencari juga tokoh-tokoh, sosok-sosok yang punya pemikiran-pemikiran yang inovatif. Nah, kalau kita bicara dari internal kader, pengalaman Pak Ahok ketika memimpin misalnya sebagai gubernur. Memang betul dia hubungannya baik dengan pemerintah pusat, tapi kan dia punya inovasi-inovasi sendiri yang tak terpikirkan oleh pemerintah pusat. Seperti apa? Menggunakan CSR untuk membangun rusun, ya kan, membangun fasilitas-fasilitas publik, dan itu sukses, terbukti sukses. Kalau kita bicara Pak Anies misalnya, ada Jaklingko, ya kan, yang menghubungkan tentang transportasi, ya kan, satu pintu dan lain-lain. Ini juga sukses, kita harus akui. Nah, kita nggak butuh pemimpin yang betul-betul ya seperti robot tadi, karena memang Jakarta yang begitu kompleks dengan permasalahan dan juga tantangan-tantangannya ke depan, itu nggak bisa dipimpin oleh orang-orang yang belum pernah menjabat di jabatan publik apapun. Nah, makanya saya juga ingin meluruskan kenapa kemungkinan besar kita nggak mungkin melirik yang namanya Kaisang Pangarep, mohon maaf ya, gitu. Karena alasan itu. Bukan alasan dendam atau dan lain-lain, itu alasan sekuler lah, ya sekunder maksudnya. Jadi bukan itu. Jadi lebih ke arah itu ya. Walaupun tentunya PSI harusnya lebih percaya diri nih. PSI ini kan punya 8 kursi. Nah, harus lebih banyak berbicara tentang 8 kursinya, bagaimana dia bisa menentukan siapa yang didukung gitu. Mudah-mudahan ya PSI walaupun sebagai partai baru akan lebih fokus ke arah sana gitu. Jadi pada prinsipnya gitu. Oke, seandainya usulan DPD PDIP yang disetujui, kira-kira wakilnya siapa? Sekarang kan yang digadang-gadang Prasetyo, digadang-gadang juga Ibu Risma, Charles.
Kira-kira yang lebih potensial siapa? Nah itu sampai hari ini belum final tuh. Belum final, belum definitif di internal kami, bahkan bisa jadi ada kemungkinan kita tahu sendiri kan pada akhirnya kebijakan yang kita anggap sestrategis ini, apalagi kita bicara soal DKJ, daerah khusus Jakarta yang sangat seksi dalam tanda kutip ya, untuk kepentingan sebagai etalase dari negara kita dan lain-lain, sebagai juga kepentingan kalau kita mau jujur ya berpikir pragmatis sebagai partai politik, tentunya untuk kepentingan elektoral ke depannya gitu ya. Tentunya akhirnya keputusan itu selain juga ditentukan di rapat-rapat DPP, juga bisa juga bermuara akhirnya terakhirnya akan diputuskan oleh Ibu Ketua Umum. Nah, jadi apakah mungkin ada nama-nama lain yang muncul di luar nama yang kalau nggak salah kurang lebih ada 10 nama yang muncul ya dari internal kami? Ya mungkin aja, kita nggak tahu sampai hari ini. Tapi yang paling Yang pasti Bang Karni, yang bisa dipastikan adalah PDI Perjuangan ingin mencalonkan kader internal dan masuk namanya dalam kombinasi apakah itu sebagai calon gubernur atau calon wakil. Dan satu lagi, kadang-kadang memang tidak selalu kita melihat survei elektabilitas, walaupun itu sangat penting. Kan itu kita ambil pelajaran dari ketika Pak Ganjar maju pertama kali di Jawa Tengah, survei dia itu di awal hanya 8%, tapi akhirnya bisa menang. Abdullah Aswar Anas juga begitu ketika maju di Banyuwangi. Bahwa dia bukan yang meraih suara di survei itu paling tinggi, tapi dengan kerja mesin politik yang begitu baik, kita bisa memenangkan. Dan satu lagi, nah terkait dengan Pak Anies ataupun Pak RK yang sekarang muncul nama-namanya, kalau kita mau jujur, walaupun nama-nama itu dianggap nama besar, belum ada di antara dua nama itu juga yang mencapai surveinya di atas 35%. Artinya masih beatable, masih sangat bisa dikalahkan, dan artinya mereka juga harus betul-betul memilih calon wakil yang bisa mengangkat suara mereka dan juga memilih bekerja sama secara politik dengan partai politik yang punya mesin yang sangat baik dan teruji di Jakarta. Dan kami meyakini itulah kekuatan-kekuatan juga yang kita miliki di PDI Perjuangan. ya, tapi Anies di pemilihan presiden kan membuktikan suaranya cukup besar dari pemilihnya. Artinya kalau di nasional aja bisa segitu, apalagi di Jakarta kan kira-kira begitu. Dan kalau kembali ke wakil tadi, yang paling banyak balionya sekarang Prasetyo justru. Gitu ya. Saya kalau secara pribadi nih ya, pandangan pribadi saya senang-senang aja. Saya udah berkawan sama Pras udah 30 tahun, saya paling dekat lah sama beliau. Tapi pada prinsipnya kembali lagi semua ini kan sebagai PDI Perjuangan, baik kader, kita menunggu putusan dari DPP dan tentunya arahan dari Ibu Ketua Umum. Dan yang paling penting diketahui oleh publik juga kan karakter PDI Perjuangan ini sangat diketahui bahwa kita loyal dan apapun yang diputuskan di atas, semisal Pak Anies yang diusung oleh PDI Perjuangan, Pak Ahok harus siap kampanye buat Pak Anies. Gitu. Sepatuh itu kader di PDI Perjuangan.